ping pong. Subscribe, hit the bell, and like. Hoagie. Colors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and solihah. How are you today? Hopefully safe and sound. Well, bagaimana kabarnya hari ini anda solihah semua? Nah, semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, ayo semangat belajar. Karena belajar tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Jika ada yang belum dipahami, bisa tanyakan kepada Ustaz. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, bersama-sama sebelum belajar kita membaca doa dulu ya. Ikuti bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Baik, anda solihah semua, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita sama-sama belajar hadis dan doa. Ya, hadis menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Bacanya seperti ini. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kita baca sekali lagi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Artinya, tidak termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk doanya, kita seperti biasa di semester 1 ini kita akan menghafal doa sebelum belajar. Ya, bunyinya seperti biasa yang kita bacakan setiap pagi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke pendalaman materi di tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, baik. Di pembelajaran pertama ini menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Contoh, bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Nah, ayo temukan kosakata setelah membaca teks. Contoh, kita akan membaca teks tentang piket kelas. Kita baca bersama ya. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, dari kalimat dari satu cerita ini, kira-kira bisakah anak-anak solihah menemukan mana sih kosakata baru? Nah, kita coba bersama ya. Nah, pada teks berikut kita bisa menggarisbawahi kosakata baru yang bisa anak-anak solihah pahami makna dan artinya seperti apa. Contoh, di sini di kalimat pertama ada kata piket. Nah, anda solihah kira-kira menebak apa ya arti piket atau makna dari piket? Nah, piket adalah jadwal untuk membersihkan kelas. Nah, selanjutnya bekerja sama. Bekerja sama ini apa? Yaitu salah satu bentuk usaha saling bantu-membantu dalam menyelesaikan sesuatu. Contohnya untuk membersihkan kelas. Nah, yang ketiga ada kata dibersihkan. Dibersihkan ini maksudnya apa dari kata bersih? Ya, jadi kita harus membersihkan alat-alat atau hal-hal yang kotor yang ada di sekitar kita.
Nah, kata terakhir mungkin bisa kita garis bawahi adalah kata dibuang. Dibuang ini adalah maksudnya meletakkan sesuatu ke tempat yang semestinya, atau membuang sesuatu yang kita rasa tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan belajar membuat laporan pengamatan gambar. Sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Nah, kemarin sudah Anda Solihah lakukan. Kita berkeliling di sekolah melakukan pengamatan dan membuat sebuah laporan tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Jadi nanti Anda Solihah bisa latihan untuk membuat satu kalimat tentang lingkungan yang bersih, terutama contoh lingkungan bersih di rumah seperti apa. Nah, untuk menemukan kosakata dalam teks percakapan, kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Nah, ini dia contohnya. Percakapan berikut menemukan kosakata tentang kesehatan. Kata Lani, "Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini?" Made menjawab, "Wah, memangnya ada apa lah?" Kata Lani, "Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Nah, jadi aku rencananya akan memeriksa gigiku." Kata Made, "Boleh juga. Iya, jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga." Mana saja ya kosakata tentang kesehatan pada percakapan berikut ini? Nah, ini dia. Ada kata memeriksa. Makna dari kata memeriksa ini apa? Mengecek kembali. Atau kata bulannya. Nah, bulannya ini adalah waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan gigiku, nah ini adalah kosakata yang mungkin sudah familiar ya. Gigiku adalah gigi yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, kata terjaga juga seperti apa maknanya? Terjaga ini bisa dimaknakan adalah terawat ya, selalu dirawat setiap hari. Nah, menemukan informasi dari suatu teks. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca. Saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, tandai kosakata yang menurutmu baru. Tiga, carilah arti kosakata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia. Yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi Anda Solihah bisa menemukan suatu kosakata baru dengan cara membaca. Mana yang menurut Anda Solihah yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kepada guru-guru ataupun kepada orang tua. Nah, menemukan informasi dari teks percakapan bisa dengan cara pertama, baca teks percakapan dengan sama. Kedua, carilah arti kata yang belum kamu pahami. Dan yang ketiga, informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu menjawab pertanyaan. Nah, membuat laporan hasil pengamatan juga sama. Dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapatkan informasi. Misalkan contoh kita berkeliling, bisa membedakan mana lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Lingkungan yang bersih tidak ada sampah, sedangkan lingkungan yang kotor banyak berserakan sampah. Nah, informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Alhamdulillah Anda Solihah semua. Hari ini kita sudah belajar tentang materi bahasa Indonesia. Nah, semoga materi ini bisa memperkuat atau memperluas materi-materi tentang persiapan ujian semester. Dan tentunya Anda Solihah bisa membuat laporan tentang pengamatan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang sehat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup materi ini, mari kita sama-sama membacakan doa qafalatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Anda Solihah.